Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-26 ya daripada kitab Syarah Isaguji, Syarah Kalam Bawil Isaguji ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan tanakut ya, sudah selesai tanakut. Sekarang kita akan masuk hukum yang selanjutnya daripada qadaya, yaitu apa? Al-akas. Al-akas fihi nausu'ubah daripada tanakut binisbah di tanakut. Kenapa ya? Karena memang yang namanya tanakut itu kan badihi. Dan yang namanya akas itu apa namanya? Nadori. Karena itu jelas ada tingkat kesusahannya lebih. Tapi tak susah sangat sih. Dan kenapa kok tanakut itu dikedepankan daripada akas? Karena nanti akan ada, karena akan diperlukan, saya nanti kejap lagi, bahasanya kita akan perlu tanakut di dalam pembuktian kebenaran akas ya ini. Dan akas ini min lazimil qadaya, yakni hukum yang paling penting daripada akas itu satu. Kalau qadiyah asliyah itu benar, akasnya pasti benar, pasti semacam itu. Seperti di tanakut yang paling penting apa hukumnya? Kalau yang asal benar, yang lainnya pasti salah. Kalau yang satunya salah, lainnya pasti benar. Di dalam akas tidak semacam itu. Di dalam akas itu semacam ini. Al-akas. Akas itu kan daripada lazimul qadaya kan. Itu lazim. Maknanya kalau ada qadiyah, lazimuha, apa namanya al-akas ini. Maknanya idza sodakotil qadiyah, sodako aksuha. Kalau qadiyah itu benar, maka akasnya pasti benar. Itu yang paling penting. Tapi idza bukan kadzabatil qadiyah, idza kadzaba al akas, idza kadzibal akas kadzibatil qadiyah. Ini dua yang paling apa namanya? Penting. Yang paling penting. Nanti ada dua qadiyah lagi kawannya ini. Apa itu? Idza kadzibatil qadiyah. Qadiyah ini maknanya qadiyah asliyah ya. Qadiyah apa namanya? Al asliyah. Idza kadzibatil qadiyah al asliyah fal akas majhulul hal, majhulul hukum. Yakni mungkin benar, mungkin salah. Wa idza sodakol akas. Kalau akasnya itu benar, apakah qadiyah aslinya masih benar? Aywa. Fal qadiyah al asliyah majhulatul hukum. Nah, di sini makna idza sodaqatil qadiyah sodaqo aksuha wa idza kadzibal akas kadzibatil qadiyah al asliyah yakni maknanya itu adalah hukum ini muttaridah. Makna muttaridah tidak mungkin salah. Yakni kalau saya nak cakap lebih ekstrim lagi, la tata'allaq bihi qudratullah ya ini. Karena ini pasti benar ya. Tidak bisa mukjizatnya. Oh, saya datang membawa mukjizat bahwasanya kalau qadiyah asliyah itu benar, akasnya pasti apa namanya? Salah. Tidak bisa semacam itu. Karena ini luzumnya luzumun akli kulli. Berbeda dengan yang kedua ini. Yang dua ini tidak semacam itu. Yang kedua ini majhulul hal maknanya, bukan maknanya tidak benar semuanya, tidak semuanya salah. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya idza kadzibatil qadiyatil asliyah fal akas kadzibah, semacam itu salah. Majhulatul hal itu maknanya bila-bila benar, bila-bila salah. Lah, bila-bila benar, bila-bila salah, qawaid mantik itu tak sesuai dengan itu.
Karena untuk menjadi qawaid mantiyah, untuk menjadi qawaid mantikiyah itu kena benarnya atau salahnya, kena apa namanya ittirad. Karena mantik ini konunun am, konunun akli. Kalau ada satu saja qadiyah yang tidak sesuai dengan itu, kama saya tiba ada kolil, itu tidak dianggap akasnya itu mutorid. Tafsil, oh kalau begini, kalau begini bisa, begitu tidak bisa. Di dalam satu qadiyah tidak bisa diambil itu. Kenapa? Karena memang mantik tak suka semacam itu. Dan inilah secara khusus, secara global hukum daripada akes. Dan apa itu akes? Lihat dibaca Ustaz Fauzul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullah, al-aksu ay hadha bahthul aksil mustawi min ahkamil qadiyah. Hadha bahthul aksil mustawi. Akes itu ada dua, ada aksul mustawi, ada aksun nakid. Aksun nakid ada dua, aksun nakidil mukhalif sama aksun nakidil muwafiq. Ya, ini aksun nakid tidak dibahas di sini, di kitab-kitab yang lebih tinggi insyaallah. Di sini kita hanya membahas sedikit lebih mendalam daripada apa yang sudah kita ambil di dalam Kitabul Muyassar. Apa itu? Sila. Wa huwa ayyasira bitasydid ayyusayyira bitasydid al-mawdu'a haqiqatan aw i'tibaran. An yusayyira al-mawdu' mahmul. Tengok matanya saja ya. An yusayyira al-mawdu'a mahmulan wal mahmula mawdu'an. Semacam itu. Cuma tafsirnya macam itu. An yusayyira al-mawdu', yakni mawdu' menjadi mahmul. Mahmul menjadi mawdu'. Tapi mawdu' ini imma haqiqatan atau i'tibar. Yakni mawdu'nya itu imma haqiqatan. Mawdu' haqiqatan itu kalau seumpamanya dia itu qadiyahnya qadiyah hamliyah. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini Zaidun maudhu, tapi maudhu yang hakiki. Ada maudhu i'tibari. Apa itu maudhu i'tibari? Yakni fi manzilatil maudhu wa huwa al muqaddam di dalam qadiyah syartiyah. Karena di dalam qadiyah syartiyah apa? Kullama apa? Fan apa? Apa? Contoh yang biasa kita pakai itu idza fannaharu mawjud apa? Idza tala'ati syams fannaharu kullama tala'ati syams fannaharu mawjud. Lah ini juga ada apa namanya? Ini juga ada akesnya. Sama seperti qadiyah hamliyah. Cuma ini kan Abhari mengatakan kan maudhu. Lah terus apa tuh namanya? Kalau syartiyah macam mana? Syartiyah kan muqaddam kan? Ini kan muqaddam. Ini apa namanya? Ini muqaddam, ini talin. Lah kalau talin macam mana? Karena itu imma maudhu haqiqatan atau maudhu i'tibaron. Karena muqaddam ini fi manzilatil maudhu. Ini kan maudhu, muqaddam fi manzilatil maudhu. Wal mahmul fi manzil apa? Wa tali fi manzilatil mahmul. Hadha huwa yakni haqiqatan aw i'tibaron. Kadzal kalam fil mahmul, yakni begitu pula mahmul. Al mahmul imma haqiqatan atau i'tibaron. Aywa. Fayasmulu aksa syartiyah. Karena maudhu dan mahmulnya itu imma haqiqatan atau i'tibaron, maka masuk di dalamnya itu apa? Aksus syartiyah. Fa inna aksus syartiyah itu kan muqaddam dan tali kan. Lah muqaddamnya itu yu'tabar ka'annahu maudhu dan tali itu yu'tabar ka'annahu apa namanya? Mahmul. Aywa. Aksa syartiyah mahmulan wal muradu minal mawdu'i wal mahmul ha huna aidan ma huwa bihasabi dzikri. Aywa, yakni dijadikan mahmul dan maudhu itu dijadikan maudhu itu mahmulan dan mahmul nanti maudhu'an. Maknanya nanti Zaidun menjadi qaim, maknanya maudhu yang aslinya Zaidun itu qaim, maudhu'nya Zaidun, mahmulnya qaim menjadi qaimun Zaid. Cuma nanti ada beberapa apa namanya? Beberapa surnya menjadi ba'dul qaimi Zaidun, saya tafsirnya. Cuma di dalam akes semacam itu, yang mestinya dia itu mahmul dijadikan maudhu, yang maudhu dijadikan mahmul. Tapi mesti kalau ini benar, ini juga mesti benar. Nanti tafsirnya macam mana cara menjadikannya saya tiba ada kolil. Kemudian ini penting sekali seperti yang sudah saya katakan di awal-awal, bahwasanya ketika Anda itu mengatakan kullu insanin hayawan, ini kan makna daripada kullu insanin hayawan. Insan ini kan maudhu kan. Makna dalam maudhu itu kan afrodnya kan. Maknanya kullu insanin hayawan, kullu fardin
minal insan mausufun bimafhumil hayawan. Dibilang bahwasanya setiap farad, setiap misdak daripada masodikil insan, pasti itu dikatakan dia itu apa? Hayawan. Maka Anda boleh mengatakan di antara fardunya insan itu fauzul hayawanun. Muhsin hayawanun. Ainuddin hayawanun. Semacam ini, yakni ketika Anda mengatakan kullu insanin hayawan, ini maknanya adalah seperti Anda mengatakan kullu fardin min afrodil insan mausufun bisifatil atau bimafhumil hayawan. Seperti Anda mengatakan fauzul hayawan, fulan hayawan. Ini namanya Ustadz Ainuddin, namanya akdul hamal. Apa itu namanya? Apa itu akdul hamal? Bahwasanya setiap farad daripada afrodil insan bisa Anda convert disifati dengan sifatul hayawan. Yakni ketika Anda mengatakan setiap manusia itu hayawan, Anda bisa mengatakan fauzul itu hayawan, Ainuddin itu hayawan. Loh, kenapa kok semacam itu? Saya tidak mengatakan Ainuddin hayawan, saya hanya mengatakan kullu insan hayawan. Loh iya, karena Ainuddin adalah fardun min afrodil insan, mumtaz jiddan. Ini namanya akdul hamal, jiddan. Kemudian ini saya jelaskan karena akan ada perlunya sekejap lagi ini. Ada lagi yang namanya akdul wada. Akdul wada. Apa itu akdul wada? Akdul wada ini kan insan kan, fauzul, muhsin, ainuddin. Kalau akdul hamal, setiap afrodul insan mausufun bisifatil hayawan. Akdul wada tak semacam itu. Setiap afrodul insan mausufun bisifatil insan, bimafhumil insan. Maknanya kullu insanin hayawan. Anda boleh mengatakan fauzul insanun. Fauzul apa muhsin insanun. Bisa tak semacam? Betul apa tidak? Betul kan? Yakni bisa Anda mengatakan fauzul hayawan, bisa mengatakan fauzul insan. Secara global, secara umum, akdul wada dan akdul hamal semacam itu. Nanti ada khilaf antara Farabi dan Ibn Sina. Hadza qaulu fi kitabin fil kutub al-mutawwalah. Yakni ja'lu fardin min afrodil maudu mausufun bisifatil mahmul, namanya akdul hamal. Wa ja'lu fardin min afrodil maudu mausufun bimafhumil atau biunwanil, unwan tu mafhum, bimafhum atau biunwanil maudu, itu namanya akdul wada, mumtaz jiddan. Sampai sini nahnu ala khair. Wallahi memahami hal-hal semacam ini di bulan puasa dan di akhir-akhir jam. Allah. Oke, saya yang kena kena murajaah 1 jam 2 jam. La haula wala quwata illa billah. Wallahi. Kalambawi ini buat pasal dengan kita, Kalambawi. La haula wala quwata illa billah. So, tengok, ketika Anda itu mengatakan di dalam qadiyah hamliyah, maknanya al-maudu maknanya adalah afrod. Soalnya al-mahmul apa? Mafhum. Ini kena Anda untuk level ini ya, hal ini kena Anda ketahui dan Anda hafalkan. Macam itu adalah Al-Fatihah. Maknanya maudu adalah afrod, maknanya mahmul adalah apa namanya? Mafhum. Aywa. Oke, sekarang kan di dalam akes Anda kan menjadikan maudu mahmulan, mahmul mauduan. Ketika Anda mengatakan kullu insanin hayawan, akesnya menjadi apa namanya? Ba'dul hayawani insan. Oke. Sebelum diakes atau menjadi qadiyah asliyah, itu kan maknanya kan, ini saya hapus ya. Maknanya qadiyah ini kullu fardin min afrodil insan mausufun bimafhumil hayawan. Oke. Apakah ketika diakes dibalik dengan makna kullu atau sebagian mafhumil hayawan afrodul insan, pakai semacam itu? Tidak. Yakni maudhu itu afrod, mahmul itu mafhum, itu hukumnya. Di dalam akes yang dibalik bukan hukumnya, tapi lafadznya atau mafhumnya.
lafat atau unwan. Unwan itu mafhumnya. Maknanya yang dibalik hanya mafhumul insan menjadi mahmul, mafhumul hayawan menjadi maudhu. Hukumnya tetap. Jadi yang di awal, coba tengok ya, sebelum diakes, ketika hayawan itu menjadi mahmul, kita kan menginginkan mafhumnya. Ketika insan menjadi maudhu, kita menginginkan afrodnya. Ketika dibalik menjadi akes, hukumnya terbalik. Hayawan kita ambil afrodnya, insan kita ambil mafhumnya. Kenapa? Karena akes itu dia hanya akes di dalam lafat, yakni lafadznya insan menjadi maudhu, menjadi mahmul, lafadznya hayawan menjadi maudhu, dan maknanya saja. Hukumnya tetap. Hukumnya apa namanya? Tetap. Hukumnya tetap, maknanya kalau maudhu apapun itu, sebelum diakes atau setelah diakes, yang namanya maudhu ya afrod, yang namanya mahmul ya mafhum. Itu yang dikatakan oleh apa namanya? Yang dikatakan oleh Kalambawi. Aywa. Wal muradu minal mawdu' wal mahmul ha huna aidan ma huwa bihasabi dzikri wal unwan. Aywa. Makna daripada mahmul dan maudhu di sini ini adalah bihasabi dzikri, lafadznya saja. Zikirnya saja, wal unwan ay mafhumnya, bukan hukumnya. Bukan hukumnya. Fa innaka li'anna al-aqsa la yusayyiru dzatal mawdu'i mahmulan wa mafhumal mahmuli mawdu'an. Karena akes tidak menjadikan dzatal maudhu. Apa itu dzat, Ustaz Ainuddin? Dzat itu adalah sama dengan afrod. Sama. Hati-hati ya, dzat itu biasanya kalau dalam ilmu kalam, dzatuka ay mahiyatuka. Tak, di sini tidak. Di dalam mantik makna dzatuka ay afroduka. Dzatul maudhu ay afrodul maudhu. Dzat, misdak, afrod maknanya sama. Ini saya tulis juga. Bila-bila saya lupa ini di dalam syarah Tahdhibul Mantis disebutkan ini. Dzat ay afrod. Au masodik. Aywa. La yusayyiru dzat ay afrod aw masodikul maudhu mah tidak menjadikan, ya ini kan dzatul maudhu wa huwa afrodul insan. Apakah menjadi maudhu? Menjadi mahmul. Nanti akhirnya ketika sudah diakes, masa ba'du mafhumil hayawan afrodul insan kalam mahutam jumlah laisat mufidah nanti. Bagaimana Anda memahami sebagian daripada mafhumul hayawan huwa afrodul insan? Kan akhirnya makna itu tak apa namanya? Makna itu bukan tak sempurna, tak bisa dipahami. Jumlahnya itu ghairu mufidah nanti. Padahal ini jelas nahwu mengatakan ini jumlah mufidah. Hati-hati Anda ketika Anda belajar nahwu. Anda cuma mengatakan ini jumlah mufidah. Ketika Anda masuk ke dalam lagi, subhanallahi makna saya kun qawiyan jiddan, yakni ma'ani muhtamilah, mana yang diinginkan, yakni ba'dul hayawani insan, sebagian hayawan muayyan atau tidak muayyan. Karena itu apa ya, saya tak tahu. Wahabi saya confirm 8% dia tak akan paham hal-hal semacam ini. Kalau kita ajarkan hal semacam ini, ada wallahi pening, pandai-pandai Nabi tak ajarkan macam ini, Al-Quran tak ajarkan macam semacam itu kan. Ini pusing-pusing, Anda saja tidak paham apa maknanya. Bagaimana Anda nak memahamkan kita? Saya paham maknanya. Cuma maknanya memang tidak sesimpel apa yang Anda pikirkan. Anda kira sebagian hayawan itu insan. Hakada sebagian hayawan insan. Sebagian itu siapa? Muayyan apa tidak? Kemudian hayawan itu mafhum atau afrodnya? Insan itu mafhum atau afrodnya? Kemudian bagaimana cara Anda menentukannya? Bagaimana cara akasnya? Hadza huwal ilm. Al-ilm fid daqaiq. Al-ilm fid daqaiq. Orang-orang Wahabi saya kira dia mungkin tidak akan pernah menyelam ke dalam hal-hal semacam ini, karena wallahu alam hada laisa usyuhum, ya ini bukan levelnya mereka hanya tashkik awam, tapi tashkik tolabatul ilm sahabat. Bagi mereka sahabat, karena tolabatul ilm fahimun maladhi yaqulunahu, yani maladhi yaqulunahu amal awam miskin, yani awam ada miskin, antara gaduh-gaduh dengan awam, masakin adalah awam. Karena itu yang nak saya katakan, apa yang Anda pelajari di nahwu tidak salah. Akan tetapi tidak mendalam. Dan saya kira hakikatu ta'alum semacam itu. Pertama Anda surface-nya saja, qawaid
amahnya, kemudian semakin hari semakin mendalam. Di Nawawi apa diajari semacam ini? Makna daripada kullu insanin hayawan, kullu fardin min afrodil insan mausufun bimafhumil hayawan. Kemudian ketika diakes macam mana? Apa itu unwan? Apa itu dzikir? Hada, yakni saya kira perlu sesuatu yang lebih daripada nahwu untuk memahaminya, yakni. Wahabi bisa paham nahwu aja, alhamdulillah. Nah, paham semacam ini, masya Allah. Kada Wahabi paham semacam ini, levelnya bisa sama dengan Ibn Taimiyah, levelnya bisa sama dengan Ibn Qayyim. Nah, Wahabi yang best macam siapa itu namanya, yang ada ta'athur dengan Wahabi, yakni Abdul Qadir Harros, kemudian Jamaluddin, siapa lupa saya itu, orang Suriah. Rata-rata mereka daripada madaris ahli sunnah semua. Kemudian ta'athar bil Wahabiyah. Karena itu Anda akan melihat taklilnya mereka qawiyah. Tapi kalau Wahabi yang apa namanya, Wahabi yang asli daris di dalam madaris Wahabiyah, ya itu paham apa namanya, hal-hal semacam ini. Kalau mereka tidak mampu memahami, Allah, hada falsafah, hada la yaqulu bihi kitab wa sunnah, langsung semacam itu. Mereka langsung apa namanya, semua saya tengok Syekh Said pun semacam itu. Yakni ketika Syekh Said cakap, Wahabi yang datang dengan Syekh Said semacam itu, sama semuanya. Ketika saya tulis status di Facebook, Wahabi semuanya sama semacam itu. Pening, pusing, kami tak paham, tak ya cakap semacam itu. Loh, anta tak paham, oke, anta membuat orang lain tak paham sama semacam anta, ada dolom, yakni sudahlah saya tak paham, engkau pun juga sama mesti dengan saya, yakni kita bodoh berjamaah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Akhirnya pahalanya 27 kali lipat. Ada Wahabi sekarang, zaman-zaman sekarang itu, yakni khalas fashilu fit ta'lim, fashilu fit ta'amukil ibarah, fashilu fit tarkikil ma'ani. Akhirnya semacam itu, ada semacam ukdah nafsiyah di dalam ta'amuk, di dalam ulum-ulum yang dakik semacam ini. Wallahu a'lam. Apa tadi? Fa'innaka. Li'anna al-aqsa la yusayyiru. Tadi kan saya katakan ba'dul hayawani insan. Kalau kita mengatakan hayawan ini adalah mafhumnya, insan ini adalah afrodnya, kalamnya menjadi tidak mufidah. Karena itu yang berubah hanya dzikir dan mafhumnya saja. Hukumnya tetap. Itulah yang namanya akes yang disebutkan oleh Syekh Kalambawi. Ayo. Fa innaka idza qulta al-insanu hayawanun turidu bil insan afradahu. Al insan kullu insanin hayawan. Al insan afrodnya karena dia maudhu. Hayawan mafhumnya karena dia mahmul. Ayo. Wa bil hayawani mafhumahu. Wa idza akasta wa qulta ba'dul hayawani insanun. Ba'dul hayawan, kalau kamu akas, kamu mengatakan ba'dul hayawani insan. Ayo. In akasal amru. In akasal amru maknanya sebagian daripada afrodil hayawan mausufun bimafhumil insan. Ayo. Faturidu bil hayawan al afrad wa bil insanil mafhum. Maknanya yang berubah hanya mafhum dan dzikirnya saja. Akan tetapi hukumnya tetap tidak berubah. Ayo. If qad taqarrara anna al murada min al mawdu'i innama huwa al afrad wa dzat. Ayo. Karena qad taqarrar bahwasanya makna daripada maudhu itu adalah afrod dan zat. Sama, afrod, zat, masodik maknanya sama. Ayo. Wa minal mahmuli innama huwal mafhum. Dan daripada mahmul itu adalah apa namanya, mafhum. Ayo. Wabil jumlah al-aksu innama huwa halul lafzi wal ma'na. Maknanya al-aks itu hanya halul lafad wal makna saja. Lafad dan maknanya. Makna itu juga dikatakan unwan. Hukumnya tetap. Ayo. Wal makna bakin ala hali. Makna di sini bisa Anda katakan hukumnya bakin ala hali. Tapi makna dengan apa yang saya katakan, makna daripada insan, mafhum daripada insan, mafhum daripada hayawan, mafhum ala halihi. Hukumnya yang berbeda. Ayo. Makna di sini maknanya adalah hukum ya. Hukumnya yang berbeda. Innama yang diakes itu adalah lafaz dan maknanya. Adapun hukum yakni turidu bil maudhu afrad wa bil mahmul al makna bakin ala halihi, yakni huwa arada bil makna al hukum alladhi aratuhu huwa nafsuhu la yakhtalif. Ayo.
Wal makna bagian ala halihi qablu. Qablu di sini sebenarnya setelah qabla itu, setelah qablu ada lafaz, kemudian yuhdhaf wa yunwa. Lah untuk dalalah alal mahdhuf, lamnya itu didomahkan qablu, yakni amma ba'du. Sama ini qablu, yakni maknanya setelah ba'du itu ada lafaz, ada kalimat, cuma di mahdhuf. Ayo, sama setelah qablu ini, yakni sini ala halihi qablu ay qabla aksihi, semacam itu. Lah qabla aksihi ini di mahdhuf ya dulu alal hadf dhammatul lam menjadi qablu, semacam itu. Ayo. Thumma innama dzukira min kaunil muradi minal mawdu'i wal mahmul unwanuhuma innama yahtaju ilaihi fi aksil hamliyat. Ayo, yakni apa yang dikatakan bahwasanya murad yang diinginkan daripada Kalambawi, bahwasanya yang dimaksud daripada maudhu dan mahmul itu adalah unwan, maknanya, mafhumnya itu hanya untuk kalau seumpamanya akesnya itu adalah akes hamliyat adalah akes hamliyat. Adapun akes syartiyat tidak perlu, karena di dalam muqaddam bukan maknanya itu afrodnya, tali bukan maknanya mafhumnya, semuanya sama-sama mafhum, yakni kullama tola atish syamsu fannaharu maujud. Ini kan apa namanya, muqaddamnya, ini kan talinya. Apakah makna muqaddam itu kullama tulu apa namanya afrad tulu isyams fa mausufun bimafhumi wujudin nahar, apakah semacam itu? Tidak, ini semuanya sama-sama mafhumnya. Maknanya tidak perlu dikatakan di dalam syartiyat itu makna apa namanya di dalam akes itu hanya zikirnya saja, hanya unwannya saja. Tidak perlu semacam itu. Karena tidak ada hukum yang berbeda di dalam syartiyah. Di syartiyah muqaddam dan tali semuanya al-murad minhu al-mafhum. Di dalam hamliyah berbeda. Maudhu itu adalah afrad, mahmul adalah mafhum. Karena itu perlu untuk ditakyid, al-murad hanya makna dan lafaz saja, bukan hukumnya. Karena di dalam syartiyah tidak ada semacam itu, tidak perlu untuk ditakyid. Hadza yang diinginkan oleh al-Imam al-Kalambawi. Aywa, ila dalika balla faidata fi aksil munfasilat. Aywa. So, qadiyah syartiyah kan ada dua, ada qadiyah syartiyah muttasilah, ada qadiyah syartiyah munfasilah. Qadiyah syartiyah muttasilah itu ada akesnya. Lah, qadiyah syartiyah munfasilah tidak ada akesnya karena tidak ada bedanya. Kenapa tidak ada bedanya? So, saya kalau ini ada bedanya. Kullama tola'ati syamsu fannaharu maujud. Nanti qad yakunu an-naharu maujud. Qad yakunu idza kana an-naharu maujud fasyamsu tali'ah. Ada perbedaan ada perbedaan maknanya. Lah kalau munfasilah, tengok munfasilah ya, apakah ada perbedaannya? Al-adad imma fardun au zaujun. Oke. Sekarang Anda balik menjadi al-adad imma zaujun au fardun. Ada bedanya apa tidak? Tidak ada bedanya. Yakni kalau tak saya ya dia, kalau tak dia ya apa bedanya, sama saja. Karena apa ya? Ini kan mu'anadah itu antara dua perkara. Aywa. Selama dia tidak ada faedahnya, maka Manatikoh mengatakan qadiyah munfasilah tidak ada akesnya. Tidak ada akesnya. Kenapa tidak ada faedahnya? Aywa. Hal huwa sahih? Fihi khilaf. Kan tusuk tengok ya. Fi aksil munfasilat li adami imtiyazi juz'aiha tab'an. Karena tidak ada imtiyazi juz'aiha tab'an. Apa tab'an itu? Kalau dirubah maknanya itu berubah. Lah, di dalam qadiyah hamliyah dan syartiyah muttasilah, kalau maudhu dan mahmulnya itu dirubah, maknanya itu berubah. Tapi di dalam qadiyah munfasilah tidak ada perbedaan di dalam tab'an. Maknanya kalau dirubah tidak ada
perubahan. Ini hanya perbedaan di dalam wada'an saja. Wada'an maknanya Anda nak melafatkan zaujun dulu atau fardun dulu. Itu wada'. Ya ya ta'allaq bikhtiyaril wadi' ya nih, bikhtiyaril fa'il. Anda yang nak letak apa dulu? Zaujun apa fardun dulu? Pas apakah min haitsu toba kalau Anda rubah posisinya ada perubahan makna? Aywa. Di dalam hamliyah perbedaannya bukan min haitsul wada' tapi min haitsu toba. Apa min haitsu toba? Maknanya kalau Anda rubah akan menjadikan perubahan makna. Aywa. Li ada mintiyazi juz'aiha tab'an, karena di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah tidak ada perbedaan antara dua juzuknya, juzuk itu dua bagiannya secara toba. Secara toba itu maknanya jika dirubah ada perbedaan makna, maka tidak ada hajat untuk akes qadhiyah syartiyah munfasilah fadlan anit ta'wil. Fadlan anit ta'wil. Apa fadlan anit ta'wil? Apalagi kok Anda susah-susah untuk mentakwil. Apa yang ditakwil itu apanya? Pertama saya tengok, yang ditakwil ini apanya? Ada ditakwil. Ada ditakwil. Ini sedikit-sedikit susah ya. Jadi, sekarang saya jelaskan ya. Al-adadu imma zaujun atau fardun. Apa maknanya? Kan maknanya ada semacam mu'anadah. Mu'anadah adalah pertentangan antara zauj dan fard kan? Ada pertentangan. Maknanya sekiranya dua-dua perkara tidak mungkin ada dua-duanya dan tidak mungkin hilang dua-duanya. Karena ada salah satu. Maknanya ini ada mu'anadatul adadiz zauj bi fardiyatihi. Sof tengok. Ada pertentangan angka genap dengan ganjilnya. Yakni genap menentang ganjilnya. Kalau Anda balik al-adadu imma fardun au zaujun. Menjadi maknanya mu'anadatu adadil fard bizauj. Adat yang genap menentang ganjilnya. Jadi, untuk ini penentang adalah genap. Yang ini penentang adalah ganjil. Perbedaan di dalam makna itu ada. Antara mu'anid wal mu'anat ada perbedaan di sini. Aywa. Karena itu, kena ditakwil setelah ada itu ya, setelah Anda mengatakan bahwasanya memang ada perbedaan di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah. Akan tetapi apakah perbedaan ini muktabar di dalam akes? Dianggap di dalam akes? Tidak. Ayo. Selama walaupun ada faedah tapi faedahnya itu tidak muktabar, maka tidak dianggap ini adalah akes yang diinginkan oleh manatikoh. Sebab itulah di dalam beberapa definisi akes tabdilu maudhu mahmulan wal mahmul maudhu. Kan sama saja kan an yusayyira kan. Ini mengganti. Anda mengganti maudhu kepada mahmul wal mahmul kepada apa? Maudhu. Yang mengatakan tengok, ini penting. Yang mengatakan munfasilah mempunyai akes tabdil mutlakut tabdil, muktabar atau tidak muktabar. Yang mengatakan munfasilah tidak mempunyai akes tabdilul at-tabdil al mu'tabar. Tabdil al mu'tabar jayyid. Ketika Anda tengok tabdilul maudhu, Anda fahamnya itu tabdilul mu'tabar apa mutlakut tabdil? Mutlakut tabdil. Yakni ketika Anda tengok tabdilul maudhu, Anda akan cakap ini adalah mutlakut tabdil, tidak ada qaid at-tabdil al
tidak terkait at-tabdil al-mu'tabar. Maknanya tabdil ini dohirnya adalah mutlakut tabdil, tapi ditakwil menjadi tabdilul mu'tabar. Untuk apa? Agar aksul munfasilah tidak masuk. Hadza huwa makna takwil. Tidak perlu ditakwil. Tidak perlu apa? Ditakwil. Karena kenapa? Al-munfasilah memang tidak ada faedahnya untuk akes. Karena perbedaannya bukan daripada maknanya, tapi daripada wadahnya saja. Apa yang Anda inginkan? Nak mengedepankan zauj dulu atau faraj dulu? Apa tapi min haisul makna? Apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. So, baca saya tadi nanti share ya di apa namanya di grup ya. Ada kalam muhim jiddan daripada Qutbuddin Ar-Razi di dalam Syamsiyah. La yuqalu fa'ala hadza yalzamu an yakuna lil munfasilati aksun. Karena kan hanya an yusayyiral maudu' mahmulan wal mahmul maudu'an. Hakikatan atau i'tibaron. Loh, munfasilah kan juga maudu' dan mahmul i'tibaron kan, sama dengan syartiyah. Maknanya definisi ini juga mencakup munfasilah juga. Definisinya apa? Abhari mencakup syartiyah munfasilah. Lianna juz'aiha mutamayyizani fi dzikri wal wad'i. Karena juz'aiha zaujun wa fardun maudu' dan apa namanya muqaddam dan talinya bisa Anda bedakan daripada letaknya dan lafadznya. Wa illam yatamayyaza bihasabi at-tab'. Walaupun tabaknya tidak ada perbedaan, tapi ada perbedaan min haisul maudu' dan mahmul, min haisul muqaddam wa tali. Loh kan definisinya kan hanya tasyirul maudu' mahmulan kan? I'tibar tu hakikatan. Maknanya masuk di dalamnya qadiyah syartiyah munfasilah. Fa idza tubaddilu ahadahuma bil akhar yakunu aksan laha li sidqi at-ta'rifi alayhi. Kalau Anda menjadikan al-adatu imma zaujun au fardun menjadi al-adatu imma fardun au zaujun menjadi akes. Kenapa? Karena ta'riful akes yasduku alaihi. Kalau Anda tidak masukkan ini ke ta'rif akes, akhirnya ta'rif itu tidak jami' dan manik nanti. Lakinnahum sarrahu. Lakinnahum siapa? Al-manatiqah sarrahu. Bi annaha la aksa laha li anna naqul. Karena manatiqah sarrahu bahwasanya qadiyah syartiyah munfasilah tidak mempunyai akes. Karena li anna naqul la nusallim anna al-munfasilata la aksa laha. Fa innal mafhuma min qawlina imma an yakuna al-adad zawjan aw fardan al-hukmu ala zawjiyatil adadi. Lianna naqul, yakni Qutbuddin Ar-Razi tidak setuju dengan al-manatiqah karena mafhum qauluna imma yakunul adadu zawjan aw fardan al-hukmu ala zawjiyatil adad bi mu'anatil fardiyah. Yakni al-adad imma zawjun aw fardun mu'anatu zawj bi fardiyatihi. Wa min qaulina imma an yakuna al-adad fardan aw zawjan al-hukmu ala fardiyatil adad bimu'anadati zawjiyah. ولا شك أن المفهوم من معاندة هذا لذاك غير المفهوم من معاندة ذاك لهذا. Yani mafhum ini bukan mafhum ini karena akan ada mu'anid wal mu'anad nanti perbedaannya. فيكون للمنفصلة أيضا aksun mughayirun laha fil mafhum. Maknanya di dalam munfasilah ada akes. Maknanya munfasilah mempunyai akes karena ada perbedaan makna. Tapi perbedaan makna itu tidak mu'tabar, tidak dianggap sesuatu yang signifikan oleh manatiqah. Karena itu mereka selama gunanya tidak besar, cakapnya tidak ada gunanya. Kalau ada suami istri begaduh, suami tak berguna. Istri tak berguna, girlfriend tak berguna. Illa annahu lamma lam yakun fihi faidatun lam ya'tabiruhu faka'annahum ma'anau biqaulihim la aksa lil munfasilat illa dzalik. Ketika manatiqah itu mengatakan munfasilat tidak mempunyai akes, bukan maknanya mereka tidak mempunyai akes, tapi mereka ada akes tapi tidak ada faedahnya. Faedahnya tidak besar karena faedahnya sangat sedikit. Mubalaghah daripada manatiqah, mereka mengatakan tidak ada gunanya karena terlampau sedikit faedahnya sampai semacam tidak ada gunanya. Baca kalamnya Abdul Hakim As-Sailakuti bahwa hasiluhu
hasiluhu taslimul luzum al-madhkur wa man'u butlanil lazim. Aywa. Hasiluhu apa itu namanya? Taslimul luzum al-madhkur wa butlanil lazim. Yakni saya setuju bahwasanya apa namanya munfasilah tidak ada perbedaan bihasabit toba, tapi tidak ada faedahnya. Saya tidak setuju. Saya setuju memang tidak berbeda di dalam tobanya, tidak berbeda. Kalau Anda balik tidak ada perbedaan signifikan, tapi faedahnya tidak ada. Kita berbeda pendapat di situ. Hadza huwa taslimul luzum wa butlanil lazim. Aywa. Li'annal maksud biqaulihim bi'annahu la aksa yatarattabu alaihi faidatun lil munfasilah. Hadza huwa, karena tidak ada faedahnya. Kata-kata tidak ada faedahnya daripada manatikoh itu, daripada manatikoh ini, itulah yang ditentang oleh Qutbuddin Ar-Razi di dalam Syarhus Syamsiyah. Ayo. Wa hadza huwal jawabul madhkur fi syarhil matali'. Inilah jawab madhkur di dalam Syarhil Matali'. Hadza Syarhul Matali' muntahi dalam Kitabul Mantiq. Wallahu alam. Saya kira lil asaf tidak ada ahli sunnah yang mengajarnya. Syekh Said pernah mengajar Syarhut Tawali', Kitabut Tawali', bukan Matali' ya. Syarhul Matali' itu siapa itu namanya? Ibn Kamal Basha. Kan dia terus hadza inda Syekh Lutfi Al-Mazbur. Di dalam ketika beliau jumpa itu pertama kali jumpa belajar Syarhul Matali'. Lil asaf saya cari-cari di YouTube tidak ada ahli sunnah yang mengajar. Saya tengok satu Syiah mengajar. Lil asaf Syiah yang mengajar Syarhul Matali'. Mana ahli sunnah? Ada Matali' Musyiah al-fikrah ahli sunnah. Saya lupa Qutbuddin Ar-Razi atas dalam Syarhul Matali' ini. Maknanya minana. Qutbuddin Ar-Razi muridnya siapa namanya? Imam Razi. Ya, ini kita mana ahli sunnah tidak ada. Kita sudah terlampau sering dengan mu'idhah hasanah, tazkirah, man ana, qasidah, tak habis-habis kita punya qasidah. Mana? Matali' mana? Wa nahnu nu'ti hadhil fadilah kepada siapa namanya? Kepada Syiah ya. Kita tak malu kah? Kitab-kitab kita ahli sunnah ini, Matali' ini. Mungkin kalau tak saya baca, mungkin tidak ada yang pernah tahu namanya di kitab Syarhul Matali'. Betul lah, pernah dengar anda? Pernah dengar kan? Ada kitab pindah, ada kitab ahli sunnah. Ayo. Haitsu qol wal jawabu annal maqsuda bit tabdili. Wal jawab innal maqsuda bit tabdil at-tabdil al ma'nawi. Maknanya di dalam tabdilul maudhu mahmul dalam definisi atas adalah tabdilul ma'nawi. Ayo. Ay tabdilun bitaghyiril ma'na wa haitsu la yataghayyaru ma'nal munfasilah. Yani tabdilun bitaghayyuril ma'na. Tabdil sekiranya maknanya itu berubah, sekiranya munfasilah tidak berubah, maka tidak ada akasnya. Ayo. La yataghayyaru ma'nal munfasilah bihasabit tabdil id makna hal mu'anadah baina syai'ain. Karena makna munfasilah ada pertentangan antara dua perkara. Ini menentang ini atau ini menentang ini. Selama keduanya ada pertentangan, tidak ada bedanya kan, tidak ada bedanya. Ayo. Sawaun ujriya fiha tabdilu aw la. Yani al-adadu imma zawjun aw fardun. Al-adadu imma fardun aw zawjun. Tetap ada pertentangan antara keduanya. Tidak ada perbedaan. Ayo. Aw la lam yu'tabari tabdil laha. Maka sawa untuk yubadal atau tidak, Anda cakap zawjun aw fardun aw zawjun seperti tidak dirubah sama sekali. Maknanya tidak berubah karena maknanya sama, antara keduanya ada mu'anada, ada pertentangan. Ayo. Faka'annahu la tabdila intaha. Faka'annahu la tabdila. Fa innal maqsud bihi walahu la yataghayyaru. Fa innal maqsud bihi yakni biqaulihi la yataghayyarul makna al munfasilah, la yataghayyaru makna al munfasilah ay la yataghayyar taghayyuran mu'taddan bi. Taghayyur yang dianggap oleh para manatikoh, yakni maknanya akan berubah tapi tidak signifikan karena itu oleh manatikoh tak dianggap. Ayo. Bidalili qawlihi lam yu'tabari tabdil laha wa ka'annahu la tabdila laha. Ya, lam yu'tabari tabdil. Bidalil. Kenapa kok maknanya? Iya, karena dalilnya bukan tidak ada tabdilnya, tapi tabdilnya ada tapi tidak yu'tabar. Ada tapi tidak dianggap faedahnya. Bukan tidak ada tabdilnya, ada
tapi tidak dianggap karena faedahnya terlampau sedikit, semacam tidak ada, Mas. Ayo. Famakna qaulihim la aksa laha la aksa mu'tabarun laha. Aywa, famakna qaulihim ay qaulil manatikoh, tidak ada akes untuk munfasilat, maknanya tidak ada akes yang mu'tabar. Kalau ada anak akes ada, tapi tidak mu'tabar, tapi tidak dianggap. Wal qawlu bi anna hadzal jawab mabniun ala tafsiri tabdil bitabdilil mu'tabar wa ijra'u qawlihim ala dhahirihi. Tafsil ini maknanya tabdil adalah tabdil al mu'tabar. Wa qaulihim qaulil manatikoh mengatakan la aksalaha, apa namanya, mana tadi? Wal jawab madkur hahuna mabniun ala ijra'it tabdil ala dhahirihi, yakni jawabnya ini ala ijra'it tabdil ala dhahirihi, yakni ala mutlaqit tabdil ay dhahirut tabdil, kan bahasanya tabdil di sini tanpa Anda melihat, tabdil yang mutlaqit tabdil. Maknanya di dalam munfasilah ada mutlaqit tabdil tapi tidak mu'tabar. Jawab ini terbina atas itu. Dan pendapatnya Manatikoh yang mengatakan bahwasanya la aksalaha, tabdil ini maknanya adalah tabdilul mu'tabar. Hadza huwa ta'wil. Hamlut tabdil ala tabdilil mu'tabar laisa makna dhahir. Apa tidak? Laisa makna dhahir. Fa hamlul kalam ala ghairu dhahirihi alaysa huwa ta'wilan. Hadza huwa ta'wil al murad dari kalamnya siapa? Kalambawi. Hadza huwa ta'wil. Seketika tengok Allah. Kalambawi. Sufti hadza huwa ulama ya. Yushir. 30 menit saya jelaskan. Biqaulihi apa? Ta'wil. Biqaulihi apa? Ta'wil. Sila. Walidha qalu, siapa yang qalu ini? Al-Manatikoh. Manatikoh mengatakan bahwasanya tidak ada akes bagi munfasilat, ay la aksalaha mu'tabar. Aywa wa sayati tambihun ala dzalika. Aywa. Wala'alla al-musannif arada min al-mawdu'i wal mahmul ma huwa al-haqiqi. Aywa. La'alla, yakni musannif menginginkan daripada maudhu' dan mahmul itu maudhu' dan mahmul yang hakiki, yang itu ada di dalam qadiyah al-hamliyah. Wa ahmala aksush wa ahmala aksa syartiyat, dan tidak cakap pasal aksa syartiyat imma lidzalika, yani imma lidzalika bahwasanya hanya menginginkan maudhu' dan mahmul al-hakiki saja, atau lil hamli alal muqayasah, atau sebenarnya musannif tidak menyebutkan aksu syartiyah, imma hanya menginginkan hamliyah saja dan memang tidak ingin menjelaskan apa? Syartiyah, atau ingin menjelaskan syartiyah tapi beliau menyuruh kita untuk mengkiaskan syartiyah kepada hamliyah. Hadza huwa makna qaulihi haqiqatan atau i'tibaron. Lil hamli alal muqayasah fala hajata ila ta'mimis sabik, maka tidak perlu untuk ditakmim, yakni takmim sabik, yakni haqiqatan atau i'tibaron, tidak perlu semacam itu. Tinggal Anda mengkiaskan saja syartiyat kepada hamliyah. Wal mahmul, aywa. Wal mahmulu mawdu'an atfun 'ala al-mawdu'i mahmulan atfan muwazza'an. Wal mahmulu mawdu'an, maknanya wal mahmul mawdu'an itu atful jumlah 'alal jumlah, an yusayyirul mawdu' mahmulan. Hada ma'tuf alaih. Wal mahmul mawdu'an ma'tuf. Ini atful jumlah 'alal jumlah, bukan ataf muwazza'an. Apa ataf muwazza'an? Yakni al mahmul yu'tafu 'alal mawdu', mawdu'an yu'tafu ala mahmulan, tak semacam itu. Cuma saya pikir-pikir tidak tahu apa perbedaan antara keduanya. Mungkin min haisul lughah saja. Wallahu alam. La atfan muwazza'an ma'a baqa'il ijab wa salab bihalihi. Dengan catatan di dalam yang namanya akes itu ijab dan salab itu mesti sama maknanya. Kalau di qadiyah asliyah itu mujabah, qadiyah aksiyahnya juga apa namanya? Mujabah juga. Adh-dhahir bihalihima fa in kana al-aslu mujaban kana al-aksu kadzalik wa in kana saliban kana al-aksu aidan. Dibilang kalau seumpamanya qadiyah asli itu mujab, maka qadiyah aslinya itu mujaban, qadiyah akasnya juga apa namanya? Mujaban. Begitu pula sebaliknya, kalau qadiyah asliyahnya itu salibah, qadiyah akasnya juga apa namanya? Salibah. Aywa. Wa dzalika li anna al-aksa min lawazimil asli wal mujabu qadiyah. Karena yang namanya akas itu daripada lazimul qadiyah al-asliyah. Lazimul qadiyah asliyah, dan daripada
hukum daripada lazim idza sodaqal malzum sodaqal lazim. Akan tetapi kalau Anda ganti ijab dan salabnya, yakni kalau aslinya itu ijab, akesnya itu salab, hukum ini tidak akan bisa mutorid. Ada akan beberapa takhalluf di dalam beberapa afrodnya. Contohnya apa? Wal mujib atau wal mujab qad yatakhallaf anis salab. Dan qadiyah yang mujabah kadangkala tidak sama dengan qadiyah yang salibah. Contohnya apa Ustaz Fauzul? Wabil akas, begitu pula sebaliknya, yakni as-salib qad yatakhallaf anil mujib. Fa inna qaulana kullu insanin natikun. Ini kan qadiyah asliyahnya. Ini qadiyah asliyah lah. Qadiyah asliyah itu mesti tidak dinamakan dia ini adalah mafrudus sidik. Makna mafrudus sidik kita anggap dia itu benar. Ini adalah mahal kesepakatan kita bahwasanya ini adalah benar. Lah, mahalu dakwah, akesnya. Kita kan mengatakan harus kalau akesnya ini kalau dia itu mujib, akesnya juga mesti apa? Mujib. Maknanya akesnya itu ba'dun natiki insan. Ini yang benar. Lah, kalau akesnya itu salib, nanti salah. Karena kalau ente jadikan ini akes salib, macam mana? Ayo. Wa huwa ba'dun natik laisa bi insan. So, ini benar kan? Loh Habib, ba'dun natiki insanun. Sebagian yang natik adalah insan. Lah, sebagian lagi di dalam mantik tidak ada mafhumul mukhalafah, tidak ada. Mafhumul mukhalafah di mantik tidak dianggap, di usul dianggap, di mantik tidak dianggap, karena mungkin benar mungkin salah. Ayo, karena itu kan dalam mafhum mukhalafah dalam usul fikih pun ada khilaf. Imam Abu Hanifah tak amik mafhum mukhalafah, Imam Syafi'i amik mafhum mukhalafah, karena mafhum mukhalafah itu bila-bila benar, bila-bila salah. Mantik tak suka semacam itu. Mantik karena kalau benar-benar terus, kalau salah-salah terus, kalau bila-bila benar, bila-bila salah tak guna itu. Ayo. Ini kalau mujab benar. Kalau salib ba'dun natiki insanun. Laisa bi insan. Ini salah. Bagaimana sebagian natik kok bukan insan? Ayo. Wa kadza qauluna la syai'a minal insani bi faras. Sof tengok. La syai'a minal insani bi faras. Ini kan benar kan? Loh, ini nanti akesnya kena salibah juga. La syai'a minal farosi bi insan. Loh, ini benar, ini benar. Kalau Anda jadikan dia mujab, salah nanti. Macam mana? Sila. Ba'dul faras insan. Ba'dul faras insan. Ba'dul faras insan. Benarkah ini? Sebagian kuda itu manusia. Benarkah? Salah. Selama ada satu salah, ma'as-salamah, mantik tidak akan terima. Walaupun 99,9% benar, ada satu salah, mantik tak akan ambil. Mantik kena benar semuanya. Dibilang itu daimi, yakni al-kulliyah ad-daimah. Ayo. Fal-lazimul muntabitu wal muwafiqu fil kaifi fashturita baqa'u. Maka al-lazim yang pasti terjadi di dalam kebenaran akesnya mesti apa namanya? Mujab semua. Kalau mujab ya mujab. Kalau salib ya salib. Salib menjadi mujab, mujab menjadi salib, bila-bila benar, bila-bila salah. Karena itu tidak dipakai di dalam mantik, dalam babul akes ini. Ayo. Wa ma'a baqa'i tasdiq wa la'alla qawlahu. Ayo. Wa ma'a baqa'i tasdiq. Makna ma'a baqa'i tasdiq adalah idza sodaqal malzum sodaqal lazim, idza sodaqatil qadiyah al asliyah sodaqal akes. Oke, ma'a baqa'i tasdiqi wa takdzib macam mana? Wa takdzib itu bukan maknanya idza sodaqatil qadiyah, idza kadibatil qadiyah asliyah. Kadibal akas bukan itu maknanya. So, makna tasdik itu idza sodaqatil qadiyah al asliyah sodaqah suha. Ini maknanya apa? Tasdik. Lama takdzib idza kadibal akas. Bukan idza kadibatil qadiyah asliyah, idza kadibal akas
kadibat qadiyah al asliyah. Itu yang diinginkan. Bukan idza kadibatil qadiyah asliyah, karena sesuatu yang bohong lazimnya mesti bohong. Belum tentu. Al-haqqu la yalzamu minhu ilal haqq. Wal batil qad yalzamu minhul haqq. Tengok. Bukan al-batil qad yalzamu minhu al-batil, salah. Maknanya ada agama-agama yang salah. Apakah semua ajarannya salah? Ada yang benar dan ada yang salah. Tidak mesti perkara itu batil, yang bawah itu batil semua. Itu belum tentu. Tapi kalau perkara hak, pasti bawahnya itu hak semua. Tapi kalau bawahnya batil, pasti atasnya juga batil. Pasti itu. Ayo. Wala alla qaulahu wa takdzib ziyadatun minan nasikh. Ya ini kayak itu kan. Wa takdzib itu ziyadah minan nasikh. Maknanya itu hanya salah salah cetak saja. Yang tulis kitab ini menambahi yang tidak diucapkan oleh Abhari. Cuma dengan takwil saya tidak perlu ziyadatun nasikh. Tidak, maknanya wa takdzib ai idza kadzibal akas kadzibatil qadiyah al asliyah. Ayo. Bihalihi. Ayo. Fa in kana al-aslu shadiqan kana al-aksu shadiqan. Kalau seumpamanya akes itu benar, kalau seumpamanya qadiyah asliyah itu benar, pasti akesnya itu juga benar. Akan tetapi kalau qadiyah asliyahnya itu salah, apakah akesnya mesti salah? Belum tentu. Ayo. Wa amma idza kana kadziban, wa amma idza kana al-aslu kadziban, maka tidak wajib akes itu mesti kadzib. Akan tetapi boleh jadi asal itu kadzib ma'asidkil akes. Fa inna qauluna kullu hayawanin insanun. Kullu hayawanin insanun. Apakah ini benar? Kullu hayawan insan. Betul itu Ustaz Faiz? Salah. Kenapa? Karena hayawan ini kan semua makhluk hidup kan. Apakah setiap makhluk hidup insan? Ada binatang. Maknanya ini salah. Akesnya ba'dul insani hayawan. Betul apa tidak ini? Betul. Loh, ba'dul insani hayawan, ba'dun akhar. Sebagian manusia makhluk hidup, dan sebagian yang lain. Aywa, mantik tak terima mafhumul mukhalafah. Ba'du yang lain, bukan urusannya mantik. Urusannya mantik hanya di mantuknya itu, mantuk dan urusannya mantik hanya di mantuknya ini di malfutnya ini. Mantik hanya menghukumi sebagian manusia makhluk hidup. Sudah. Sebagian lain ibhath an ghairi la tabhath fiya ana yani. Ibhath min ghairi hadhil yani mafhum mukhalafah. Mungkin Anda boleh tanya di usul fikih, boleh tanya di fikih, tapi di mantik saya minta maaf. Yani hadza adna min an abhath anhu yani. Min an abhath anhu. Ayo sila. Wa huwa ba'dul insani hayawan shadiqun fa baqa'ut takdzib laisa bilazimin. Maknanya kalau malzumnya, kalau asalnya salah kadzib, akesnya mesti salah, laisa bilazimin. Ya'lam anna al-aksa kama yutlaqu 'ala al-ma'na al-masdari alladhi dzukira wa huwa ja'lul juz'i. Ketahuilah bahwasanya al-akes itu mempunyai dua makna. Ada akes bimakna masdari, ada akes bimakna ismi. Bimakna masdari itu adalah prosesnya, dan itulah yang didefinisikan oleh Abhari. Wa huwa apa? An yusayyirul maudu' mahmulan wal mahmul maudu'an. Prosesnya, yakni kalau Anda nak membuat akes, Anda prosesnya maudu Anda jadikan mahmul, mahmul Anda jadikan maudu. Itu namanya akes bimaknal masdari, prosesnya. Ada lagi akes bimakna isminya, hasilnya, hasil daripada protes. Hasil daripada apa? Prosesnya. Sudah lapar macam ini dah, salah-salah cakap. Hasil daripada apa namanya? Proses. Maknanya bukan ja'lul maudu mahmulan wal mahmul maudu'an, bukan, tapi prosesnya. Macam apa akes kuliah mujabah? Akesnya apa? Juz'iyah mujabah. Lah, juz'iyah mujabah ini bukan akes dengan makna proses, tapi akes dengan makna hasil. Hasilnya semacam itu. I'lam. Ya'lam anna al-aksa kama yutlaqu 'ala al-ma'na al-masdari alladhi ketahuilah bahwasanya akes itu seperti diinginkan,
tentang makna apa sebagai makna masdari seperti yang disebutkan. Dan apa itu ja'lul juz'il awal sawa'un kana muqaddam atau maudhu menjadi thanian mahmul atau tali. Begitu pula athani mahmul atau tali menjadi maudhu atau muqaddam awalan. Begitu pula yang namanya akas yutlaku alal qadiyah al hasilah min hadzal ja'al, daripada hasil qadiyah, hasil daripada proses ini, daripada tabdil ini. Kayak itu kan, aksul kulliyah mujabah, juz'iyah mujabah. Ini bukan prosesnya, tapi apa? Hasilnya itu. Lah kalau prosesnya yakni maudhu'ul kulliyah mujabah yaj'alu mahmul wal mahmul kulliyah mujabah yaj'alu maudhu, itu aksu kulliyah mujabah. Tapi kalau hasilnya aksu kulliyah mujabah, hasilnya adalah juz'iyah mujabah. Hasil setelah terjadi proses menjadi juz'iyah mujabah. Ayo. Wa tabdilu imma ishtirakan au haqiqatan wa majazan. Alal qadiyah al hasilah min hadzal ja'li wa tabdil. Yakni akas juga maknanya yutlaku dimaknai, diitlakkan terhadap qadiyah yang terjadi setelah proses ja'al wa tabdil ini. Lah, makna itu yakni dua makna. Al-akas kan mempunyai dua makna, makna al-masdari dan makna apa? Ismi. Makna masdari itu prosesnya, ismi itu hasilnya. Oke. Masdari dan ismi itu adalah makna daripada akas, dua-duanya itu adalah mustarok. Maknanya satu lafadz mempunyai dua makna, atau satunya hakikoh, satunya majaz. Hakikohnya untuk masdari saja, ismi ini majaz, atau sebaliknya, semacam itu. Ayo. Imma istiratkan au hakikotan au majaz. Thumma lamma lam yaktafi mujarradu hadha tablil fi aksil mahsurat. Kemudian yakni ja'lul maudhu mahmul wal mahmul maudhu itu tidak cukup di dalam aksul mahsurat, yakni yang maudhu'nya itu kulli, tidak cukup karena di dalam maudhu, di dalam akas, selain ja'lul maudhu mahmulan ma'a baqail ijab wa salab, di dalam mahsurat tidak cukup karena nanti ada kul wal juzuknya itu. Karena itu disebutkan secara detail apa saja, karena kan tidak banyak. Qadiyah tidak banyak, disebutkan satu per satu, yakni lam yaktafi bi ta'rifil haddi bal dzakara kadzalik ta'riful addi bal dzakara kadzalik at-ta'rifal addi. Ayo. Bal labudda lahu min ikhtilafil kamiyyati fi ba'dihha. Ayo. Fi ba'dihha, yakni akan tetapi juga mesti ada ikhtilaful kamiyyah di sebagian apa? Qadaya. Fassalahul musannif rahimahullah ta'ala faqala, maka musannif mentafsirkan apa saja yang mesti ada perbedaan kamiyah biqaulihi wal mujabah al kulliyah. Khul tawaqqaf li hadzal qadar, karena sekejap lagi kita akan masuk mulai al barohin. Insyaallah barohin khulu di dalam hari Ahad ini insyaallah, karena barohin itu apa namanya? Tarkisway ya, saya tak sahur banyak hari ini, kena sahur banyak sedikit hari. Baru kita masuk apa namanya? Barohin insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.